Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Della Prihardiani. Kali ini saya akan membagikan cerita saya mengaitkan dengan teori realita dari William Glasser. Saya pernah menghadapi sebuah konflik ketika saya berkunjung ke rumah wali kelas SMP. Jadi setiap hari raya Idul Fitri, saya dan teman-teman saya begitu akan berkunjung ke rumah wali kelas untuk ya sekedar bersilaturahmi begitu. Nah, di situ adalah tempat atau kesempatan saya dan teman-teman saya berkumpul gitu kan. Nah, ada di mana di situ pasti akan membahas tentang kesibukannya saat ini begitu kan. Nah, ini memang kejadian lama, namun bagi saya ini akan membekas sekali bahkan sampai tidak tahu itu sampai kapan pengalaman ini akan saya bawa begitu. Jadi ketika setiap teman-teman saya ditanya begitu, apa kesibukannya setelah lulus SMA, teman-teman saya menjawab bahwa mereka bekerja atau mereka kuliah begitu dan uh, wali kelas saya tuh sangat senang mendengar itu karena akhirnya teman-teman saya ini mampu untuk mereka bisa bertahan atau mereka jadi belajar untuk menjadi dewasa dan bertanggung jawab dengan hidupnya gitu dengan mereka bisa bekerja. Kemudian sampailah tiba di apa giliran saya begitu kan. Di saat itu posisi saya memang sedang tidak bekerja di pabrik atau bahkan tidak kuliah. Tapi saya di rumah bukan semena-mena hanya saya tiduran gitu enggak. Jadi saya pun berusaha dengan saya pernah membuka mini counter, yaitu ya sejualan semacam eh, kuota, pulsa, token listrik, dan itu modalnya memang dari diri saya sendiri. Saya nggak minta orang tua begitu kan. Dengan modal yang kecil, saya bisa mengembangkan itu, tapi berjalan sebentar karena saya hanya ingin fokus kuliah saat itu kan. Ketika saya menceritakan apa yang sedang saya lakukan dan apa yang sedang saya usahakan, saya sangat percaya diri gitu. Saya sangat bangga dengan diri saya ya. Saya harus bangga begitu dengan apa yang saya usahakan. Tapi ternyata ketika saya menceritakan itu kepada wali kelas saya, responnya tidak sesuai dengan apa yang saya pikir gitu. Saya memiliki ekspektasi bahwa apa yang dijawab atau apa yang dibalas oleh wali kelas saya adalah wah kamu hebat atau bagaimana atau mungkin sesuatu yang dalam artian ia bisa mendamaikan saya walaupun mungkin proses saya saat itu dengan teman-teman saya jauh lebih eh, jauh dari kata saya sama teman-teman saya ini sama prosesnya gitu, tapi saya tetap bisa yakin dan percaya diri bahwa itu adalah salah satu proses yang akan saya lalui begitu. Tapi ternyata jawaban yang diberikan oleh wali kelas saya ini malah membuat saya tidak lagi percaya diri dengan diri saya dan menyalahkan diri saya sendiri gitu. Saya tahu bahwa apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh wali kelas saya ini memang sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan. Namun walaupun saya menyadari itu, kata-katanya semakin membuat saya ya merasa down. Bahkan saya merasa bahwa kalau saya ini nggak bekerja begitu keras untuk hidup saya sendiri ke depannya, bahkan untuk keinginan saya sendiri ke depannya gitu, itu membuat saya bahwa ya apa aku seperti ini, apa aku nggak pantas. Nah, perasaan-perasaan seperti itu muncul begitu sampai akhirnya ada perasaan dalam diri saya terluka. Kemudian saya berpikir bahwa saya tidak ingin lagi mengikuti acara silaturahmi ini sampai kapanpun gitu karena saya tidak tahu sampai kapanpun saya akan mengingat pengalaman itu dan meskipun saya sudah saat ini kuliah begitu,
saya tidak semena-mena saya suka dan senang datang lagi ke rumah wali kelas itu dan menceritakan bahwa saya adalah sekarang mahasiswa gitu. Saya tidak seperti itu karena mungkin di posisi yang saat ini saya mahasiswa, ada teman saya yang saat ini juga begitu, dia belum dia berhenti di prosesnya atau dia terjeda prosesnya karena sesuatu begitu. Jadi saya tidak ingin ada atau saya tidak ingin melihat bahwa ada teman saya yang mengalami apa yang saya rasakan begitu dulu. Kemudian, kalau dilihat dari identifikasi kebutuhan dasar menurut teori Wilhelm Glasser, saat mengalami situasi itu saya merasa ingin diakui, bukan karena apa yang saya capai, tapi dengan apa yang saya jalani saat itu, apa yang saya usahakan saat itu. Namun ketika saya sedang menjalani proses yang saya pilih dengan keinginan diakui, ternyata tidak diakui, ternyata, malah ya itu, malah akhirnya saya membuat saya down dengan jawaban yang diberikan oleh wali kelas. Kemudian ketika mengalami itu, yang saya lakukan adalah tentu saja saya diam diam saja dan saya harus menahan diri, bersikap tenang meskipun ada kemarahan di dalam hati yang mungkin tidak bisa diperlihatkan bahkan kepada siapapun begitu. Kemudian yang saya kemudian yang saya lakukan ketika saya mengalami itu adalah saya mencoba menguatkan diri di dalam diri saya yang saat itu mengalami menurut saya tindakan yang tidak adil gitu, ya saya harus meyakinkan diri bahwa manusia itu punya proses sendiri dan saya pun begitu gitu. Setiap manusia itu berbeda-beda dan tidak ada alat ukur yang pasti untuk mengukur kesuksesan atau kebahagiaan seseorang gitu, kecuali masing-masing orang itu gitu. Saya percaya dengan itu dan saya menguatkan diri dengan mengatakan hal yang seperti itu. Yang saya pikirkan ketika saya mengalami berada di situasi itu adalah ada perasaan inferior dalam diri saya terhadap teman-teman saya yang lain. Seolah perasaan di mana saya tidak benar-benar serius yang seperti tadi saya sampaikan. Saya merasa dari jawaban wali kelas ini membuat saya tidak benar-benar serius berjuang untuk hidup saya terutama di masa depan gitu. Padahal ya saya tahu masa depan masih panjang gitu dan saya berharap always selalu ada kesempatan gitu, selalu ada opportunity buat saya berkembang begitu kan. Kemudian perasaan yang saya rasakan ketika saya mengalami berada di situasi itu adalah perasaan yang tentu saja saya terluka, tentu saja saya kecewa karena saya percaya banget karena kan setiap tahun wali kelas ini kan setiap tahun kami kunjungi, kami sambangi begitu dan saya pun di dalam pikiran saya berharap beliau ini akan tahu apa keadaan kami, keadaan anak-anaknya sehingga tidak ada yang dibedakan gitu, sehingga tidak ada yang akan dalam arti disalahkan atau secara secara mungkin tidak langsung direndahkan gitu. Tapi ternyata enggak gitu dan saya merasa terluka karena saya karena saya merasa bahwa wali kelas saya ini akan memahami saya begitu, akan memahami situasi yang ada di dalam kehidupan saya, mengapa kok, bisa dibilang saya tidak sama prosesnya atau tidak sama situasinya dengan teman-teman saya yang sudah bekerja dan sudah kuliah begitu kan. Kemudian mmm, reaksi tubuh yang saya gambarkan ketika saya mengalami itu,
saya ingin keluar dari situasi itu, saya ingin langsung beranjak atau saya ingin langsung beranjak, langsung pergi, atau saya akan, ya istilahnya ngamuk, atau saya akan mendebatkan bahwa kita semua punya proses gitu. Saya ingin mendebatkan itu kepada guru saya sendiri, tapi tidak gitu. Saya memilih diam gitu, walaupun di dalam hati bahwa bahwa kayak please buka mata, buka perasaan bahwa hidup itu hidupmu dan hidupku berbeda gitu. Kesulitanmu di masamu, Bu, gitu, dan kesulitan saya di masa saya itu punya gap yang besar gitu. Jangan samakan dengan apa yang ibu lakukan dengan apa yang saya lakukan begitu, karena secara lingkungan kami berbeda, secara latar belakang kami berbeda, secara situasi kami berbeda gitu. Tapi seolah guru itu menyamakan situasinya gitu dengan mengatakan dulu ibu begitu, seperti itu. Dan itu membuat saya merasa ingin ingin apa, ingin mendebat, atau bukan mendebat, ingin melawan pembicaraan itu. Namun karena saya merasa bahwa itu adalah guru saya, itu adalah orang yang harus saya hormati, jadi saya harus tetap diam dan menahan. Kemudian, hal yang saya lakukan untuk diri saya ketika saya merasakan hal semacam itu, saya merasa saya memilih ketika saya mengalami itu begitu, dan hal yang paling ingin saya lakukan adalah saya ingin membuktikan diri bahwa saya pun bisa menjadi seseorang yang besar gitu. Saya ingin membuktikan, walaupun dengan proses saya yang pelan-pelan, walaupun dengan proses saya yang eh, apa terlambat dari teman-teman saya yang lain, saya tetap bisa berproses, saya tetap bisa bersinar dengan cara saya sendiri gitu. Saya ingin membuktikan itu begitu. Sebenarnya tidak kepada guru saya, tapi kepada diri saya sendiri. Saya lebih fokus untuk membuktikan apa yang saya inginkan, apa yang saya mau, tekad saya itu untuk diri saya sendiri, bukan terutama, bukan bukan untuk membuktikan bahwa, "Bu, lihat ini saya udah gini." Tidak seperti itu. Jadi hal yang ingin saya lakukan, benar-benar ingin lakukan adalah membuktikan kepada diri saya, bukan kepada orang lain. Meskipun saya sakit hati dengan apa yang dikatakan oleh wali kelas saya, tapi pembuktian yang ingin saya lakukan, pembuktian yang hari ini saya proseskan begitu, itu adalah pembuktian untuk dan bagi diri saya sendiri, bukan pembuktian tentang balas dendam atau perasaan buruk yang diberikan atau yang saya tujukan kepada guru saya. Itu saja dari yang bisa saya sampaikan tentang pengalaman yang pernah saya alami, cerita sedikit tentang William Glasser, mengaitkan teori William Glasser dengan, eee, pengalaman yang pernah saya alami. Saya berharap, eee, tidak ada lagi anak-anak atau ya manusia seumuran saya yang mengalami insecure atau mengalami rendah diri, karena kita punya proses sendiri yang harus kita yakini gitu. Kita bisa melakukan yang kita usahakan gitu, dan percaya banget kalau di masa depan gitu, kita nggak pernah tahu 5 detik, 10 detik ke depan kita akan menjadi apa, keputusan apa yang kita ambil gitu, tidak ada yang tahu. Dan dan mungkin
keajaiban itu terjadi sama diri kita gitu. Jadi dan jangan pernah membandingkan diri kalian dengan orang lain ya. Jangan pernah membandingkan diri kalian dengan orang lain. Kalian harus percaya dengan apa yang kalian usahakan hari ini dan buktikan. Nah, tapi buktikannya itu untuk diri kalian sendiri, bahwa buktikan bahwa apa yang kalian mau, apa yang kalian inginkan itu cocok atau memang kalian berhak memilikinya gitu. Buktikan dengan itu, bukan membuktikan kepada orang lain gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Sekadar video dari saya. Saya Hasinta minta maaf kalau di dalam video ini mungkin terasa ada emosi yang meluap atau kata-kata yang menggambarkan emosi itu, tapi saya sangat berharap bahwa ini adalah ini hanya sebuah video, ini adalah sebuah pengalaman hidup saya, dan saya sedang menceritakan ini dengan emosi, dengan perasaan saya yang sebenarnya. Dan untuk guru-guru saya berharap bahwa apapun yang disampaikan nanti gitu, ilmu-ilmunya bermanfaat, berkah, dan akan menjadi amal jariah yang tidak pernah terputuskan. Dan saya berharap banget tidak ada lagi guru siapapun gitu membandingkan proses orang lain dengan proses anak-anak yang lain dengan proses temannya. Aku harap guru-guru punya kepekaan itu untuk tidak lagi membandingkan itu, karena itu menyakitkan bagi saya gitu, dan bahkan akan menyakitkan bagi orang-orang yang pernah mengalami hal seperti saya gitu, karena hidup itu nggak mudah dijalani gitu untuk siapapun, oleh siapapun gitu. Ada aja kesulitan untuk menjalani hidup gitu. Jadi kita jadi jangan jangan membebankan orang dengan ekspektasi yang ada gitu. Jangan membebankan orang lain dengan ekspektasi yang ada, karena manusia punya jalan hidupnya sendiri gitu. Gitu aja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.